Ini kan sebetulnya salah satu daya tarik, lalu salah satu nursing tourism yang lagi-lagi digalakkan oleh pemerintah sebetulnya ya. Bagaimana memberdayakan sumber daya lokal, terutama dalam bidang-bidang sumber daya alam yang memang harus digalakkan, digali, dan itu sebetulnya menambah income APBD, lalu menyangkut sumber daya manusia menjadi tenaga kerja bagi lokal, menyerap sebetulnya ya kalau dalam bidang ini bagus. Ini kolaborasi nursing tourism ini yang menurut saya bisa dilanjutkan dengan pemerintah daerah. Mungkin ada MOU dengan Pemda setempat ya, mungkin bisa. Untuk kedepannya memang kita bakal ada mengarah ke sana, Pak, tapi kita masih mengutamakan dulu program yang tadi itu terkait yang ambulan. Kalau misalkan program ambulan ini asesmen dari teman-teman pemerintahan, baru kita selanjutnya ke next levelnya gitu, yang lebih serius gitu kan. Dan memang ada wacana juga kita pelatihan itu, Pak, di kampung. Jadi satu kampung itu kita buat untuk pelatihan. Memang itu sudah ada rencana dari tahun lalu sebelumnya, sebelum pandemi malah. Cuman memang belum ACC gitu. Dari tempatnya juga, dari pemerintah desanya belum mengiyakan. Tapi pada dasarnya memang sudah tahu bahwa saya akan mengadakan di sana. Itu punya nih, Pak, nanti itu semacam, pokoknya kita mengadakan satu pelatihan itu bisa sambil ngopi, makan ubi, jagung, ayam bakar, gitu, Pak. Ya. Ini konsep ini bagus. Bagaimana kerjasama dengan sertifikat organisasi profesi PPNI yang selama ini sudah digalakan? Berarti nggak ada masalah ya dengan PPNI, karena ini sangat luar biasa ya. Selain PPNI, tentu kan IBI juga harus dilibatkan ya. Ya, betul. Karena ada sertifikasi, dan ID, Ikatan Dokter, juga harus dilibatkan ya. Nah, sepanjang ini bagus juga berarti kerjasamanya ya. Alhamdulillah untuk yang sudah berjalan dari 2018 sampai sekarang dengan PPNI. Dengan PPNI sudah mulai berjalan, Pak, tidak ada hambatan. Dan alhamdulillah saya membantu rekan-rekan di Purwakarta gitu kan, di Purwakarta. Setiap daerah kan sekarang memiliki kebijakan harus ada semacam, harus ada seminar lokal gitu, Pak. Nah, alhamdulillah kalau teman-teman sih kebanyakan sekarang kan memang tiap DPK sudah mulai mengadakan internal, tapi sih jarang sebenarnya, malah lebih mengarahkan ke orang lain itu. Alhamdulillah saya membantu teman-teman di Purwakarta gitu, Pak, dengan adanya saya kemarin di 2018 sampai kemarin 2021 itu membantu teman-teman terkait perpanjang untuk STR dan yang lain-lainnya gitu. Dan alhamdulillah kemarin komunikasi baik dengan rekan-rekan PPNI Kabupaten. Alhamdulillah baik banget, udah berasa seperti keluarga gitu, Pak. Ibaratnya, Pak, sudah seperti teman biasa gitu. Kita mau apa sih, misalkan saya mau untuk pengajuan, Bu, pengajuan untuk paten ini, ya kirim saja filenya. Kalau sudah clear nanti mereka kirim balik. Sudah bagus. Dan dengan IBI kita baru kemarin itu ada sedikit kesalahan dari saya pribadi. Jadi ketika dalam proposal itu yang ranah perawat dimasukin. Jadi belum ini. Jadi sekarang itu alhamdulillah lagi dibahas lagi dengan IBI Kabupaten Purwakarta, dan insya Allah nanti juga dengan ID gitu, Pak. Jadi kita membantu rekan-rekan yang membutuhkan untuk terkait perpanjang SKP, STR, dan yang lain-lainnya gitu, Pak. Ini luar biasa nih teman-teman perawat seluruh Indonesia nih yang ada di nonton channel SKP hari ini. Ini sangat memotivasi teman-teman ya, sangat membuka satu wawasan di mana dalam situasi pandemik begini saja Rio masih bisa memberikan satu peluang, dan Rio sekarang ini pure megang kegiatan ini ya, karena yakin bahwa peluang ini sangat bagus ke depannya. Jangan pernah takut ada saingan, jangan pernah takut gagal, karena kapan lagi kita mencoba kalau kita memang berusaha. Saya yakin dengan doa dan berusaha itu Tuhan juga pasti akan memberikan jalan terbaik bagi Rio. Setuju nggak Rio itu? Setuju, Pak. Iya. Ya, ini luar biasa ini. Kita sudah hampir setengah jam kita ngobrol nih.
Ini bagus Rio. Saya sebetulnya banyak pertanyaan ya, karena ini memancing satu konsep yang luar biasa. Dengan pemerintah daerah udah oke, dengan organisasi properti yang lain juga sudah oke, nggak ada masalah. Nah, terkait sponsor ini, apakah modal sendiri atau memang ada yang ini? Karena kan tentu organisasi apapun harus berjalan tanpa modal mustahil ya sebetulnya. Alhamdulillah Pak, kalau untuk sponsor sih kita ada beberapa sponsor. Memang saya memiliki sponsor pribadi juga sebenarnya Pak. Gitu. Jadi ada memang yang saat itu kan mitra saya sebelum salah satu bisa dibilang salah satu yang saling support lah gitu. Dia punya satu toko di Purwakarta. Alhamdulillah sekarang dia menjadi supplier rumah sakit di Purwakarta. Dan satu lagi itu teman saya kepala cabang salah satu dealer motor di Purwakarta. Jadi saya dua itu yang saling kita support gitu. Oh, luar biasa, luar biasa. Gitu, Pak. Itu ada ya, artinya sponsor itu kan mensupport saling menguntungkan ya, dalam arti konteks berbisnis sih sebetulnya kan. Iya, luar biasa. Tapi saya yakin sponsor juga kan tidak sembarangan untuk memberikan dukungan terhadap Rio ya. Ya kalau saya ada rencana mengembangkan mungkin selain usaha lain selain di training ini. Kebetulan Pak, memang next time kita rencananya membuka home care dengan nama home care. Itu tapi dengan catatan sayanya harus menjadi Askepnes dulu Pak. Soalnya memang kita mengikuti anjuran dari pemerintah yang aturan 2019 ya Pak ya? 2020 maaf. Ya. Permenkes 2020 nomornya saya lupa, terkait harus kalau ingin membuka praktek mandiri keperawatan dan bahkan kebidanan pun harus, kalau bidan kan harus maju menjadi sarjana kebidanan dan profesi kebidanan, dan untuk khususnya untuk perawat itu harus Askepnes gitu. Nanti saya memotivasi diri saya sendiri untuk kuliah S1 NES, tapi dengan catatan nggak online Pak. Saya itu sebenarnya paling anti kuliah online itu, tantangannya nggak ada Pak. Iya, kadang-kadang nggak tahu warnanya ada orang nggak cuma foto doang. Memang sekarang lagi berjalan itu saya lagi ngambil ya sedikit menyimpang sebenarnya, tapi kalau konteks keperawatan masih sama, yaitu ilmu komunikasi Pak. Itu yang mudah-mudahan bisa berjalan dua-duanya bareng gitu. Amin. Saya kira ilmu itu tidak ada yang rugi kalau kita dalamin, karena ilmu itu tidak akan pernah hilang, ilmu apapun yang kita geluti. Karena dalam kehidupan sehari-hari pasti ada manfaatnya, walaupun kita bukan ahlinya di situ, tapi nggak ada salahnya sebetulnya. Apalagi sebetulnya perawat kayak Rio ini kan mungkin tidak terpikir sampai punya satu perusahaan yang lebih besar, apalagi konsep training di dalamnya sangat luar biasa, penetrasinya ada dokter, ada bidan, mungkin nanti ada yang lain, radiologi, analis, ya kan, dan fisioterapis, yang lain-lain yang saya kira juga itu peluang, dan itu sangat terbuka kalau di Karawang, kalau di daerah kecil seperti Karawang memang, dan apalagi lagi berkembang ya, dalam bidang kesehatan juga sekarang kan sangat luar biasa, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perhatian terhadap bidang kesehatan ya. Sebetulnya itu kan, karena negara kuat, rakyat sehat pasti kuat menurut saya. Itu betul Pak. Ya, insana on corpore sano itu yang seperti itu. Begitu. Baik Rio, ini luar biasa. Kalau nggak di stop pasti banyak cerita-cerita yang kita sudah hampir 45 menit kita. Ini sebelum closing statement, Rio ini masih muda dan energinya luar biasa, berharap bisa membawa teman-teman di Karawang, membawa perubahan, change agent ini. Ya saya mungkin dalam generasi yang sudah lewat hanya bisa bermimpi dan berpesan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Ini yang sebetulnya yang harus kita saling memahami dan saling mendorong. Nah, itu dari statement saya. Mungkin closing statement nih dari Rio. Bagaimana konsep, ya boleh disimpulkan bagaimana CP ini ke depan, lalu bagaimana harapan dan bagaimana pesan-pesan bagi teman-teman. Silakan. Untuk kedepannya, saya berharap sih kalau untuk perusahaan ini, CV Triapreneur ini kedepannya memang berharap mungkin 5 tahun ke depan itu berubah menjadi perusahaan, menjadi PT atau perseroan yang bisa membantu teman-teman yang ingin berkreasi sepuas-puasnya di PT ini gitu Pak. Yang keduanya, yuk kita mindset jangan hanya bekerja di rumah sakit, klinik, dan yang lain-lain. Buka wawasan seluas-luasnya. Perawat itu nggak mesti harus di rumah sakit. Perawat itu bekerja bisa luas. Contohnya Bapak juga bisa bekerja di rumah sambil ini kan. Dan mudah-mudahan teman-teman lebih banyak perawat-perawat atau nurse di Indonesia yang terjun ke entrepreneur gitu Pak. Saya sangat mengharapkan itu. Soalnya di Indonesia, negara maju itu kan kurang lebih harus 15% orang di luar pemerintahan yang bekerjanya. Tapi di Indonesia hanya 3,1%. Ya mudah-mudahan dengan 3,1% ini bisa berubah menjadi 10% dan mudah-mudahan Indonesia maju, perawatnya hebat, dan masyarakatnya aman. Jangan lupa tetap pakai masker, COVID masih ada. Prokes tetap. Kita belum aman COVID. Saya kira itu closing statement yang luar biasa, kata-kata bersemangat dan kata-kata bijak dari seorang Rio yang luar biasa punya jiwa entrepreneur. Baik, teman-teman sekalian di seluruh Nusantara, bagi perawat yang saya banggakan dan saya cintai, hari ini sudah banyak membahas tentang CV yang digeluti oleh saudara Rio. Nanti teman-teman kita bisa boleh kontak dengan Rio, bisa misalnya nanya-nanya tentang apa sih training apa saja, boleh nanti di Neskapi kita akan sampaikan company profile-nya. Baik, akhir kata saya terima kasih ke Rio sudah meluangkan waktunya yang luar biasa, ini sudah hampir 1 jam, dan saya atas nama manajemen Neskapi mengucapkan terima kasih, tetap semangat, kita akan mendorong supaya kegiatan ini menjadi lebih kegiatan bermakna, maju, dan bermakna bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Nanti suatu saat kita akan berkunjung ke Karawang untuk melihat langsung bagaimana pelatihan di sana. Ke Purwakarta Pak, maaf. Oh iya, Purwakarta, maaf, Purwakarta. Ya, saya kadang-kadang ya Purwakarta. Nanti kita akan ke sana dengan tim kreatifnya, ke sana dengan Purwakarta. Baik, saya akhiri, terima kasih banyak ke Rio. Semoga menjadi amanah bagi kita semua dan sehat selalu, jaga prokes. Selamat siang. Selamat siang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih. Oke.